Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kelas 11 MIPA 1, 2, 3, 4 dan MIPA 5 dan IIS 1, 2, 3 dan IIS 4. Pak Johan berharap kabar kalian di rumah baik-baik saja dan sehat selalu. Di musim pandemi COVID-19 yang belum usai ini, Pak Johan juga berharap pada kalian semua tetap jaga kesehatan dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita semua selalu patuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan mari kita juga sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera usai dan menghilang supaya kita bisa menjalankan aktivitas yang normal lagi seperti biasanya dan kita bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang kita cintai ini di SMA Negeri 1 Prambanan. Oke anak-anakku kelas 11 MIPA 1, 2, 3, 4 dan MIPA 5 dan IIS 1, 2, 3 dan IIS 4. Di pertemuan layanan bimbingan konseling yang ke-9 ini Pak Johan akan melanjutkan atau menjelaskan dari layanan bimbingan konseling yang ke-8, yaitu etika pergaulan remaja. Pak Johan berharap setelah kalian mendapat penjelasan dari layanan ini, kalian bisa lebih mengerti dan bisa menerapkannya di masa-masa remaja kalian saat ini. Anakku kelas 11, sebelum layanan bimbingan konseling yang ke-9 kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Semoga layanan bimbingan konseling yang Pak Johan berikan hari ini bisa dengan mudah kalian pahami dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Ya anak-anakku, di pertemuan yang ke-9 di layanan bimbingan konseling SMA Negeri 1 Prambanan, Bapak akan memberikan layanan tentang pedoman cara hidup yang benar. Pedoman cara hidup yang benar tidak lepas dari kata etika. Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Apa etika itu? Etika adalah tatanan moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar yang dilihat dari sudut budaya, susila, dan agama. Saya ulangi lagi bahwa etika adalah tatanan moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar yang dilihat dari sudut budaya, susila, dan agama. Etika itu berisi apa saja, yaitu niat. Apa itu niat? Niat yaitu daya dan kondisi batinnya yang mendorong seseorang itu berbuat. Orang yang mengenal etika akan selalu mempertimbangkan setiap perbuatannya, pantas atau tidak, baik atau buruk, bagaimana akibatnya, dan lain sebagainya. Dari kondisi batinnya yang mendorong seseorang itu untuk berbuat itu adalah niat. Orang yang mengenal etika akan selalu mempertimbangkan setiap perbuatannya. Berlakunya etika. Etika berlaku tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Apa itu norma? Norma adalah ukuran-ukuran yang menjadi pedoman bagi kelayakan dan kepantasan bertingkah laku. Norma itu berisikan apa saja? Satu, perintah, yang dua, larangan. Perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik. Larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang tidak baik. Norma atau mores yang berarti juga adat, kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Norma meliputi dua aspek, norma aspek kehidupan pribadi, aspek kehidupan antar pribadi atau bermasyarakat. Dari aspek yang pertama, kehidupan pribadi individual meliputi satu, kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan yang beriman. Kehidupan susilaan, nilai norma moral dan etika bertuju pada kebaikan hidup pribadi demi tercapainya kesucian hati nurani yang berakhlak dan berbudi luhur. Sekarang aspek yang kedua adalah kehidupan antar pribadi atau bermasyarakat meliputi satu, kaidah atau norma-norma sopan santun, tata krama dan etiket dalam pergaulan sehari-hari dalam bermasyarakat. Yang kedua adalah kaidah-kaidah hukum yang tertuju pada terciptanya ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang penuh dengan kepastian atau ketentraman. Etiket. Sekarang apa itu yang disebut dengan etiket?
Kata etiket adalah berkaitan dengan nilai-nilai sopan. Nilai-nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Persamaannya adalah mengenai perilaku manusia secara normatif yang etis. Artinya memberikan pedoman atau norma-norma tertentu, yaitu sebagaimana seharusnya seorang itu melakukan perbuatan dan tidak melakukan sesuatu perbuatan. Sekarang etika sama etiket. Etika niat. Sekarang etikanya niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagaimana akibatnya. Sekarang etiket niat adalah menetapkan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Sekarang etika nurani atau batiniah adalah bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Secara etiket adalah formalitas lahiriah, tampak dari sikap luarnya, penuh dengan sopan santun dan kebaikan. Etika bersifat absolut, berarti tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapatkan sanksi. Etiket bersifat relatif, yaitu yang dianggap tidak sopan dalam suatu budaya daerah tertentu, tetapi belum tentu di tempat daerah lainnya. Etika berlakunya tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Etiket hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir, dan jika tidak ada orang lain maka etiket itu tidak berlaku. Sekarang hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial seseorang individu adalah 1. Self confidence yang baik akan memperkuat rasa percaya diri Anda. Self control merupakan cara mengontrol terhadap kesabaran, kemarahan, dan rasa tidak puas sehingga Anda tidak mudah terpancing oleh emosi dalam situasi apapun. Body language atau bahasa tubuh merupakan hal yang dapat dimengerti oleh setiap orang sehingga dapat digunakan sebagai salah satu faktor yang akan mengaruhi hubungan sesama manusia. Sekarang yang keempat adalah first impression adalah pandangan penilaian. First impression adalah pandang penilaian seseorang terhadap seorang individu yang didapatkan dari kesan pertama, dan kesan ini akan mempengaruhi penilaian dalam hubungan selanjutnya. Oleh karena itu, ketika Anda berjumpa dengan orang baru, berusahalah untuk memberi kesan yang baik. Jadi seseorang individu yang memiliki tata krama yang baik, 1. memiliki rasa percaya diri ketika menghadapi masyarakat dari tingkat manapun. Yang kedua, tingkah laku dan ucapannya selalu mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian pada orang lain. Yang ketiga adalah bersikap sopan santun, ramah, dan selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan dan bersahabat dengan orang lain. Bisa menguasai diri sendiri dan selalu berusaha tidak menyinggung, mengganggu, menyakiti perasaan dan pikiran orang lain. Yang kelima, selalu berusaha tidak mengecewakan, membuat gusar, apalagi membuat marah orang lain, walaupun diri sendiri dalam keadaan sedih, kesal, lelah, ataupun jenuh. Sekarang ciri orang-orang yang menghayati tata krama yang baik antara lain memiliki rasa percaya diri pada waktu menghadapi masyarakat dari tingkat manapun. Segala tingkah laku dan ucapannya mencerminkan perhatian kepada orang lain. Sopan, ramah, selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan dan bersahabat kepada siapa saja. Dapat menguasai diri, selalu berusaha tidak menyinggung perasaan orang lain, menyakiti, atau mengganggu pikiran orang lain. Usahakan tidak membuat kecewa, gusar, apalagi marah orang lain, walaupun diri sendiri baru atau sedang dalam keadaan sedih, kesal, atau lelah, atau jenuh. Agar dapat menempatkan manusia sebagaimana mestinya, perlu diperhatikan hal-hal berkaitan dengan harga diri seorang, yaitu 1. Menghindarkan yang membuat orang lain tersinggung, menghindarkan perbuatan mengumpat atau menguncikan orang lain, memberikan penghargaan atau pujian atas hasil karya seseorang. Yang keempat adalah memanusiakan manusia. Tata krama pergaulan. Tata krama pergaulan, orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan tata krama yang berlaku. Biasanya akan teratur dalam hidupnya. Dalam etiket pergaulan antar manusia perlu diperhatikan, yaitu siapa yang dihadapi, di mana pergaulan itu berlangsung, dan bagaimana cara bersikap. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Bapak berharap semoga layanan bimbingan konseling yang Bapak hari ini sampaikan bisa menambah wawasan kalian tentang apa itu yang disebut dengan etika, etiket, norma, dan mengetahui pedoman cara hidup yang benar. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan layanan bimbingan konseling selanjutnya.